Selamat pagi, salam sehat selalu buat kalian. Terima kasih buat kalian yang selalu stay hadir di channel YouTube Panatua Saesin, terima kasih. Baiklah, Panatua akan melanjutkan perjalanan cerita Sioyan masih di klan Gu, di mana Sioyan bertemu musbuyutan Ling Kuan yang begitu songong dan arogan. Bagaimana Sioyan menghadapi tantangan Ling Kuan, kita langsung ke TKP. Battle Through the Heavens Season 6 versi novel. Chapter 1317, Musuh Sering Bertemu Jalan. Dataran berumput yang sangat luas membentang ke kejauhan. Warna hijau subur memenuhi mata seseorang, memancarkan kekuatan hidup yang bersemangat. Alun-alun batu besar yang megah dan menjulang tinggi berdiri di sini. Alun-alun batu besar itu berukuran sekitar 1000 kaki. Itu didukung oleh pilar batu besar yang tak terhitung jumlahnya. Dari kejauhan, itu tampak seperti raksasa yang berdiri di antara langit dan bumi, memberikan perasaan yang spektakuler. Warna yang terdistorsi muncul di atas bujur sangkar batu besar ini. Kadang-kadang, beberapa lampu perak akan berkedip dan banyak sosok bergegas keluar untuk mendarat dengan lembut di alun-alun. Alun-alun yang sangat luas ini dipenuhi orang. Kebisingan berkumpul dan dibebankan ke awan. Ruang di udara sekali lagi terdistorsi pada saat ini. Beberapa sosok keluar darinya. Sosok-sosok ini dengan mantap mendarat di platform batu besar. Mereka mengangkat mata dan melihat sekeliling sementara kejutan muncul di wajah mereka. Ini seharusnya Gustone Square yang disebutkan di peta. Sepertinya kami tidak salah belok. Dokter peri kecil tersenyum saat dia melihat sekeliling platform batu besar yang megah dan menjulang tinggi ini. Setelah itu, dia memberitahu Xiao Yan di sampingnya. Iya, Xiao Yan mengangguk. Matanya menyapu platform yang sangat besar ini. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat merasakan bahwa aura di peron semuanya cukup kuat. Bahkan ada beberapa aura yang bahkan harus dia tangani dengan serius. Sungguh layak menjadi klan Gu. Mereka yang bisa diundang semuanya adalah ahli sejati. Kemampuan untuk mengumpulkan orang ini benar-benar menakutkan. Tianhuo Zunze di sampingnya mengangguk perlahan dan berseru. Xiao Yan tersenyum. Dia melihat ke timur. Dia samar-samar bisa melihat garis besar kota yang sangat besar di ujung pandangannya. Dia berkata, tempat itu adalah tujuan kita. Kota suci Gu, ayo pergi. Ketidaksabaran muncul di wajah Xiao Yan ketika dia selesai berbicara. Hatinya ingin tahu lebih banyak tentang Gu Rilem yang misterius ini. Selain itu, masih ada makam leluhur klan Xiao-nya di dalam alam Gu. Menjadi keturunannya, Xiao Yan perlu melakukan perjalanan ke sana apapun yang terjadi. Tentu, tidak ada yang keberatan dengan kata-kata Xiao Yan. Grup berhenti menunda saat ini. Tubuh mereka bergerak, dan mereka bergegas ke langit yang tinggi sebelum terbang ke arah kota yang jauh. Ada cukup banyak orang yang mengambil rute yang sama dengan kelompok Xiao Yan. Dari kecepatan terbang orang-orang ini, dapat dikatakan bahwa mereka semua cukup kuat. Namun, Xiao Yan tidak bertemu dengan faksi yang dia kenal di sepanjang jalan. Baru saat itulah hatinya merasa terpesona. Dikatakan bahwa Central Plains memiliki banyak ahli tersembunyi. Kata-kata ini memang benar sekarang setelah dia mengalaminya. Kekuatan para ahli ini tidak kalah dengan beberapa tetua dari faksi atas. Biasanya, mereka tidak akan menampakkan diri. Mereka tetap bersikap rendah hati sehingga menakutkan. Meskipun dataran berumput sangat luas, itu bukan apa-apa bagi kelompok Xiao Yan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, kota yang terlihat samar-samar telah muncul di hadapan mereka. Xiao Yan sedikit terpana saat pertama kali melihat kota ini karena kota ini tidak dipenuhi aura mendominasi seperti yang mereka bayangkan. Kota itu dibangun dari bebatuan besar berwarna hijau pucat. Mungkin itu karena erosi waktu, tapi kota ini sepertinya sudah membusuk. Aura kuno yang luar biasa menyebar dari kota, menyebabkan seseorang merasakan sedikit perasaan kuno. Saat mereka mendekat, kelompok Xiao Yan akhirnya menemukan bahwa kota kuno ini terbungkus dalam penghalang cahaya transparan. Penghalang cahaya ini mungkin tampak tipis dan rapuh, tetapi itu menciptakan tekanan yang sepertinya berasal dari jiwa. Tekanan ini menyebabkan cukup banyak ekspresi orang berubah. Rasa hormat muncul di wajah para ahli yang mengetahui asal-muasal kota. Kota suci Gu ini telah berdiri sejak zaman kuno. Dikabarkan bahwa itu dibangun oleh elit Doudi dari klan Gu. Penghalang cahaya berisi sebagian dari kekuatan Doudi. Dengan perlindungan penghalang cahaya ini, kota suci Gu ini tidak bisa ditembus. Tianhuo Zunze menjelaskan dengan lembut. Sepertinya dia sudah familiar dengan kota ini.
Kekuatan Dodi, tidak heran jika ini menakutkan. Xiao Yan tiba-tiba mengerti. Tidak heran tekanan yang dia rasakan di dalam jiwanya semakin padat semakin dekat dia mendekati kota. Sebagai tindakan untuk menghormati seorang elit Dodi, terbang dilarang dalam radius 10.000 kaki dari kota suci Gu. Kami harus berjalan kaki. Jika tidak, tekanan akan meningkat. Tian Huo Zunze tersenyum. Setelah itu, dia memimpin untuk mendarat di tanah. Kelompok Xiao Yan dengan cepat mengikuti dari belakang. Kecepatan mereka tidak berkurang bahkan setelah mereka mendarat. Mereka berubah menjadi banyak sosok buram yang dengan cepat bergegas ke kota kuno. Kelompok Xiao Yan perlahan berhenti di depan pintu masuk ke kota suci Gu. Kota suci Gu bukanlah kota yang bisa dimasuki secara acak. Kecuali seseorang memperoleh undangan dari klan Gu, orang biasa dilarang memasukinya. Meskipun prosedur untuk memasuki kota sangat rumit, tidak ada yang berani bertingkah laku kejam karena reputasi klan Gu yang terkenal. Kelompok Xiao Yan mengikuti orang-orang lainnya dan perlahan maju. Beberapa waktu kemudian, mereka akhirnya sampai di pintu masuk kota. Xiao Yan menyapu pandangannya, hanya untuk melihat hampir 100 sosok lapis baja hitam memegang tombak panjang dan berdiri tegak di kedua sisi gerbang kota. Mata tajam terus berkeliaran. Gelombang demi gelombang aura kuat memancarkan tubuh mereka, menyebabkan seseorang tanpa sadar berseru bahwa klan Gu benar-benar agung. Mata Xiao Yan beralih dari sosok manusia lapis baja hitam ini. Tiba-tiba, mereka berhenti pada sosok yang dikenalnya di pintu masuk kota. Matanya langsung menyipit. Ling Kuan, sesosok berdiri tegak dan lurus di depan pintu masuk kota. Armor hijau pucat yang dia kenakan menyebabkan dia tampak sedikit lebih dingin. Punggungnya bergoyang karena angin, menyebabkan dia tampak bersemangat tinggi. Sosok yang akrab ini secara alami adalah komandan tentara terendam hitam, Ling Kuan, yang telah membentuk dendam dengan Xiao Yan. Tidak disangka Xiao Yan akhirnya akan bertemu Ling Kuan saat dia tiba di kota suci Gu. Itu benar-benar kasus musuh yang sering melintasi jalur. Ketika Xiao Yan memperhatikan Ling Kuan, mata tajam Ling Kuan menemukannya. Ling Kuan segera terkejut sebelum wajahnya dengan cepat menjadi gelap dan serius. Xiao Yan, siapa yang mengizinkanmu pergi ke tempat ini? Ekspresi buruk Ling Kuan dan tangisan dingin menyebabkan cukup banyak mata mengeluarkan suara, swoosh, saat mereka bergeser. Akhirnya, mereka berhenti di Xiao Yan dengan terkejut. Masalah Xiao Yan menjadi juara pil gathering telah menyebar ke Central Plains. Xiao Yan saat ini memiliki reputasi besar di Central Plains. Namun, dari penampilannya sekarang, sepertinya juara pil gathering ini memiliki dendam dengan komandan muda dari klan Gu ini. Ekspresi Xiao Yan tetap tenang di hadapan. Tangisan dingin Ling Kuan. Dia menjentikkan jarinya dan undangan giok muncul dari cincin penyimpanannya. Itu membawa angin kencang saat secara eksplosif melesat ke arah Ling Kuan. Ekspresi Ling Kuan tenggelam saat melihat undangan ini. Dia mendengus dingin saat Douqi bertahan di tangannya. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan menangkap undangan giok. Ketika tangan Ling Kuan menyentuh undangan batu giok, suhu yang menakutkan tiba-tiba muncul darinya, membakar telapak tangannya sampai kabut putih pekat keluar. Rasa sakit luar biasa yang menyebabkan ekspresi Ling Kuan menjadi suram. Namun, beruntung dia bukan orang biasa. Dia mengatupkan giginya dan dengan paksa menahannya. Tangannya mengetuk undangan giok dan menyerap informasi dari dalamnya. Jadi kamu sebenarnya dari Paviliun Bintang Jatuh. Bagaimana faksi seperti itu bisa menerima undangan dari klan Gu saya? Ling Kuan dengan dingin tertawa. Nada suaranya mengandung beberapa penghinaan. Paviliun Bintang Jatuh yang lama tidak memiliki kualifikasi untuk menerima undangan seperti itu. Ada tertulis di atasnya, jika Anda buta huruf, Anda dapat pergi dan meminta anggota klan Gu Anda mengembalikan undangan giok. Xiao Yan dengan samar menginstruksikan. Nada suara Xiao Yan menyebabkan Ling Kuan mengertakkan giginya dengan marah. Tangannya mencengkeram undangan giok lebih erat saat dia dengan dingin berkata, kamu bisa datang dan mengambilnya. Engah, kata-kata Ling Kuan baru saja terdengar ketika dia tiba-tiba merasakan matanya menjadi silau. Undangan giok di tangannya segera meninggalkannya. Pada saat dia pulih, undangan giok telah muncul di tangan Xiao Yan di depannya. Ini menyebabkan wajah Ling Kuan memerah hampir seketika. Tidak disangka bahwa dia baru saja mengucapkan kata-kata ini ketika Xiao Yan mengambil kembali undangan giok. Dia telah kehilangan banyak wajah. Bajingan, Ling Kuan ini tampaknya telah melupakan identitasnya saat ini karena kemarahannya dari rasa malu ini. Dia menjerit marah.
Angin kencang menghantam Xiao Yan dengan keras. Bang! Angin telapak tangan Ling Kuan menari. Sebelum dia bisa menyerang Xiao Yan, matanya bersinar sekali lagi. Sebuah kaki menabrak dadanya dengan kecepatan seperti kilat. Kekuatan menakutkan mengirimnya terbang mundur sebelum dia bertabrakan dengan tembok kota. Gruk! Seteguk darah segar dimuntahkan dari mulut Ling Kuan setelah dia jatuh dari tembok kota. Wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan dan keterkejutan. Ketika dia bertemu Xiao Yan di klan Ye saat itu, kekuatannya masih 1 bintang lebih tinggi dari Xiao Yan. Saat itu, dia mungkin tidak bisa mengalahkan Xiao Yan, tapi dia masih bisa bertukar pukulan. Sekarang, bagaimanapun, dia bahkan tidak dapat melihat serangan Xiao Yan sebelum dia benar-benar dikalahkan. Kesenjangan antara keduanya telah terpisah dengan jarak yang menakutkan. Perubahan ekstrim ini hampir menyebabkan dirinya yang sombong memuntahkan darah. Sudah berapa tahun bocah yang dilihatnya seperti semut di akademi dalam saat itu sudah berdiri di atas kepalanya. Beberapa kejutan melintas di mata orang-orang di sekitarnya ketika mereka melihat Xiao Yan memaksa 1 bintang Douzun kembali dengan tendangan. Mereka tidak menyangka Xiao Yan memiliki pencapaian seperti itu untuk Douqi bersama dengan pencapaiannya yang luar biasa dalam perbaikan pengobatan. Komandan Ling Kuan, saya minta maaf karena pukulan saya sedikit berat. Namun, tolong hindari melakukan hal bodoh seperti itu lain kali. Lagi pula, tidak banyak yang menahan diri sepertiku. Petik 2. Xiao Yan menjentikkan undangan giok ke cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia melirik wajah terkejut Ling Kuan dan tersenyum saat berbicara. Bagian hitam yang terendam, tangkap dia. Ling Kuan dengan marah berteriak. Matanya langsung memerah saat melihat senyum di wajah Xiao Yan. Swoosh! Ratusan prajurit klan Gu lapis baja hitam berdiri di depan pintu masuk kota tidak ragu-ragu ketika mereka mendengar teriakan marah ini. Tombak panjang di tangan mereka segera mengeluarkan suara, swoosh, saat diarahkan ke Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan perlahan menjadi suram saat melihat adegan ini. Dokter peri kecil dan yang lainnya di samping Xiao Yan menjadi suram ketika mereka melihat banyak prajurit tentara terendam hitam mengarahkan tombak panjang di tangan mereka ke Xiao Yan. Tubuh mereka bergerak, dan mereka muncul di samping Xiao Yan. Doukis mereka yang besar dan perkasa diam-diam melonjak. Suasana di gerbang kota telah menjadi pedang terhunus saat kedua belah pihak saling berhadapan. Beberapa mata orang mengamati kelompok Xiao Yan dengan penuh minat. Mereka terkejut bahwa kelompoknya berani menyerang anggota klan Gu di kota suci Gu. Ling Kuan, sebagai komandan Black Submerged Army, apakah kamu berencana menyalahgunakan otoritasmu untuk dendam pribadi? Undangan giok ini dikeluarkan oleh klan Gu. Karena kami memiliki undangan giok ini, kami adalah tamu dari klan Gu. Dengan statusmu, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menangkapku, kan? Wajah Xiao Yan tenggelam saat dia tertawa terbahak-bahak. Ling Kuan membosankan ketika dia mendengar ini. Dia baru saja akan menjerit dingin ketika teriakan keras tiba-tiba meledak dari luar tembok kota. Sesosok bergegas turun dengan cara seperti kilat. Itu mendarat dengan keras di depan gerbang kota seperti menara logam. Ling Kuan, apa yang kamu lakukan? Ekspresi Ling Kuan berubah ketika dia melihat sosok itu turun dari tembok kota. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, bukan apa-apa. Tidak ada. Sosok manusia itu mengerutkan kening saat mendengar ini. Matanya mengarah ke kelompok Xiao Yan. Menggunakan kesempatan ini, Xiao Yan melihat dengan jelas wajah orang ini. Seperti Ling Kuan, orang ini mengenakan baju besi cerah. Namun, auranya jelas jauh lebih kuat dari aura Ling Kuan. Berdasarkan indera Xiao Yan, dia harus menjadi ahli bintang 3 Douzun. Salam untuk komandan kelima. Para prajurit Black Submerged Army di sekitarnya dengan hormat berteriak ketika mereka melihat pria ini. Salah satunya dengan sigap meringkas peristiwa yang telah terjadi sebelumnya. Kamu adalah Xiao Yan itu. Pria yang mengenakan baju besi hijau muda itu terkejut saat mendengar nama Xiao Yan. Dia mengerutkan kening dan melirik Xiao Yan lagi. Ekspresinya samar-samar mengandung permusuhan yang sangat samar. Paviliun bintang jatuh Xiao Yan. Wajah Xiao Yan tenang. Dia menangkupkan tangannya ke pria ini, yang disebut komandan kelima, di depannya. Itu benar, dia adalah Xiao Yan yang disebut Nona Muda. Ling Kuan dengan dingin tertawa. Matanya mencoba menatap Xiao Yan. Tatapannya dipenuhi dengan kecemburuan dan keengganan saat dia berkata, apakah kamu berencana untuk mengizinkan dia masuk sekarang? Xiao Yan perlahan mengerutkan alisnya saat mendengar percakapan di antara keduanya.
Tampaknya cukup banyak orang di klan Gu yang mengetahui namanya, mungkin karena Sun Er. Komandan kelima terdiam sesaat, matanya rumit saat dia melirik Xiao Yan. Setelah itu, dia menoleh dan dengan marah mencaci Ling Quan, apakah kamu punya otak? Dia memiliki undangan giok, itu berarti dia adalah tamu yang diundang oleh klan Gu kita. Tindakanmu ini, apakah kamu berencana mengizinkan orang lain mengejek klan Gu kita karena tidak mengetahui etiket? Petik 2. Wajah Ling Quan berganti-ganti antara hijau dan putih setelah ditegur dengan marah oleh komandan kelima, tetapi dia tidak dapat banyak bicara karena pihak lain memiliki status yang lebih tinggi darinya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mendengus dingin dan menarik diri. Tuan Xiao Yan, silakan masuk. Harap tunggu di kota suci Gu selama beberapa hari. Akan ada seseorang yang akan membawa kalian semua ke alam Gu saat waktunya tiba. Petik 2. Setelah menegur Ling Quan, komandan kelima menangkupkan tangannya ke Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan mengangguk. Meskipun komandan kelima ini telah membentuk sedikit permusuhan baginya, dia tidak memihak. Ini jauh lebih baik dari Ling Quan. Namun, hal yang menyebabkan Xiao Yan merasa ragu adalah ini adalah pertama kalinya dia bertemu orang ini. Dari mana asalnya permusuhannya? Mungkinkah karena Sun Er? Xiao Yan tertawa getir di dalam hatinya. Seperti kata pepatah, kecantikan membawa masalah. Apalagi kecantikan Sun Er bisa membawa bencana bagi suatu negara dan rakyatnya. Dia memiliki firasat bahwa perjalanan ke klan Gu ini tidak akan mulus. Xiao Yan memimpin dokter peri kecil dan yang lainnya ke kota. Saat dia berjalan di depan komandan kelima ragu-ragu sejenak sebelum menangkupkan kedua tangannya untuk berkata, jika ini tidak terlalu mendadak, bolehkah saya meluangkan waktu untuk berdebat dengan Tuan Xiao Yan? Saya benar-benar ingin melihat, apakah Anda benar-benar cocok dengan nona muda. Petik 2. Kalimat terakhir sama lemahnya dengan lalat. Namun, itu jelas terbentuk di telinga Xiao Yan. Setelah mendengar kalimat ini, Xiao Yan menghela nafas, seperti yang diharapkan. Iya, Xiao Yan perlahan mengangguk dan tidak membuka mulutnya untuk membuat alasan untuk menolaknya. Dia jelas menyadari status Sun Er dalam klan Gu. Dengan sikap dan bakatnya serta kecantikannya yang sangat luar biasa, kemungkinan sebagian besar pria muda dan tampan di alam Gu ini memiliki perasaan padanya. Mereka secara alami akan memperlakukan Xiao Yan sebagai saingan cinta yang menjadi ancaman terbesar. Xiao Yan jelas mengerti bahwa perdebatan semacam ini akan meningkat di masa depan. Selain itu, pertandingan ini akan berlanjut melampaui perdebatan. Hati Xiao Yan merasa sengsara karena nasib masa depannya. Dia melambaikan tangannya dan memimpin kelompok dokter peri kecil ke kota kuno ini di depan banyak tatapan. Rasa dingin yang gelap melintas di mata Ling Quan saat dia melihat punggung Xiao Yan menghilang. Dia dengan lembut bergumam, Xiao Yan, tidak apa-apa jika kamu bersembunyi di luar. Sekarang setelah Anda datang ke klan Gu dan diundang dalam penghinaan, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena buta. Dengan sedikit kekuatan Anda ini, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk bertindak keras di antara generasi muda klan Gu saya. Petik 2. Xiao Yan secara alami tidak dapat mendengar suara gelap Ling Quan. Kelompoknya melewati tembok kota dan memasuki kota, yang meresap dengan aura kuno. Kota suci Gu saat ini sangat hidup. Lalu lintas manusia sering memenuhi jalanan. Meskipun lalu lintas manusia tidak sebanyak kota lain, kebanyakan orang yang bisa berjalan di dalam kota ini memiliki kekuatan yang besar. Kita harus pergi ke area dalam kota yang diatur untuk orang-orang beristirahat. Saya sudah bertanya, pintu yang menuju ke Gu Rilem akan dibuka dalam 3 hari. Kita semua harus tetap di kota suci Gu ini selama 3 hari ini. Dokter peri kecil tersenyum ketika dia menjelaskan situasi kelompok setelah dia memperoleh beberapa informasi. Xiao Yan memiringkan kepalanya sebagai pengakuan. Matanya menyapu sekelilingnya saat dia dengan lembut berkomentar, kota suci Gu ini dipenuhi dengan segala macam orang, dan mereka semua adalah individu yang kuat. Kita harus berhati-hati selama beberapa hari ini. Petik 2. Xiao Yan memimpin. Dia mulai berjalan perlahan ke tengah kota setelah mengucapkan kata-kata itu. Dokter peri kecil dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakang. Kelompok itu bolak-balik di kota selama lebih dari 10 menit sebelum tiba di tengah. Rumah bangsawan luas dengan bangunan menjulang tinggi berdiri di sini. Ada aliran orang yang terus-menerus masuk dan keluar dari pintu masuk manor. Banyak aura kuat yang menyebar menyebabkan kelompok Xiao Yan bertukar pandangan satu sama lain. Dengan mengandalkan undangan giok klan Gu,
kelompok Xiaoyan berhasil memasuki manor. Setelah itu, mereka mengikuti seorang pelayan wanita cantik ke rumah yang tenang. Karena mereka melakukan perjalanan tanpa henti selama periode waktu ini, kebanyakan dari mereka merasa sedikit lelah setelah memasuki rumah yang tenang. Mereka mengobrol sebentar sebelum menemukan kamar sendiri untuk beristirahat. Seorang wanita dengan pakaian hijau pucat duduk di dalam awan tebal yang berdiri di atas gunung. Kabut bergejolak, menyebabkan dia tampak seperti peri dengan sikapnya yang halus. Nona muda, Tuan Muda Xiaoyan telah mencapai kota suci Gu. Sosok tua melintas dan muncul di puncak gunung sementara mata wanita pendiam itu tertutup. Dia dengan hormat memberitahu wanita muda itu setelah muncul. Kata-kata sesepuh baru saja terdengar ketika dia merasakan ruang di depannya beriak. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia menemukan bahwa wanita itu sudah muncul di depannya. Wajah cantik itu, yang mengandung senyuman, menyebabkan pemandangan cantik di sekitar seketika menjadi jauh lebih redup. Siapa lagi wajah ini selain Sun Er? Old Ling, apakah dia baik-baik saja? Suara lembut wanita muda itu tampaknya memiliki kekuatan iblis khusus. Bahkan awan di tempat ini beriak karenanya. Tuan Muda Xiaoyan saat ini bukan lagi seseorang yang dapat kulihat oleh orang tuaku, berdasarkan informasi yang telah aku terima. Ling Quan, yang kekuatannya berada di kelas Douzun bintang 1, bahkan tidak dapat bertahan dalam pertukaran tangan Xiaoyan. Tuan Muda Xiaoyan setidaknya adalah bintang 4 Douzun, orang tua itu menghela nafas. Nada suaranya mengandung seruan yang tidak bisa dia sembunyikan. Ketika dia melindungi Xiaoyan saat itu, dia hanyalah Douze kecil. Namun, dalam waktu 10 tahun atau lebih, pemuda lembut dari belakang itu telah mencapai tahap di mana bahkan lelaki tua itu tidak bisa mengatakan kekuatannya. Penglihatan nona muda memang bagus. Sun Er tersenyum saat mendengar seruan Ling Ying. Dia telah melakukan retret mendalam selama tahun-tahun ini. Masalah dunia luar jarang masuk ke telinganya. Meskipun ini masalahnya, dia mengerti bahwa Xiaoyan saat ini pasti terkenal di Central Plains karena dia percaya pada kekuatannya sejak awal. Bahkan ketika dia sedang down dan out, dia masih percaya padanya. Namun, nona muda, masalah yang kamu umumkan di klan beberapa waktu lalu kemungkinan akan menyebabkan Tuan Muda Xiaoyan mendapat masalah. Ling Ying ragu sejenak sebelum berbicara. Aku percaya padanya. Sun Er tersenyum tapi tidak memberikan penjelasan tambahan. Masalah hati sangatlah misterius. Waktu tidak dapat membuat mereka menghilang. Sebaliknya, waktu telah membuat perasaan ini menjadi lembut dan harum. Meskipun status dan kekuatan keduanya telah mengalami perubahan besar, kehidupan mereka dari kota Wutan yang kecil tetap ada di hati mereka. Perasaan lembut itu akhirnya matang. Ling Ying hanya bisa tertawa getir ketika mendengar dia diam. Beberapa waktu yang lalu, anak yang diberkati dalam klan Gu ini menggunakan nada tenang untuk mengucapkan beberapa kata yang menyebabkan semua wajah sesepuh berkedut selama pertemuan tetua. Para sesepuh pada pertemuan penatua telah membahas masalah pernikahannya setelah dia meninggalkan retretnya. Kata-kata ini adalah alasan mengapa Xiaoyan menghadapi permusuhan dari para jenius muda dari klan Gu saat dia tiba di kota suci Gu. Terlepas dari apakah kalian semua menentang atau mendukung saya hanya menyukainya, dan tidak ada dari Anda yang dapat mengubah fakta itu. Hanya satu kalimat ini saja yang menyebabkan wajah sebagian besar tetua di klan Gu berubah menjadi hijau. Bersambung.